Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom, damai sejahtera untuk kita semua sampai di malam hari ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di malam hari ini kita akan bersama-sama ada dalam renungan, yaitu renungan Pelkat, yang akan terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-19. Tapi sebelumnya mari kita siapkan hati pikiran kita meminta Tuhan menguasai kita dan firman-Nya membawa suatu perubahan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terpuja Tuhan Yesus, Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Saat ini Tuhan, dengan segala sukacita hati kami mau membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami, beri kepada kami hikmat-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan, menjadi suatu kekuatan iman bagi kami, dan kami semakin berpengharapan kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat hidup kami. Kami siap membaca dan merenungkan kebenaran-Mu. Berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, mari kita berdiri. Kita akan bersama-sama membaca Keluaran pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-19. Sesuai dengan sabda bina umat kita membacanya. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggal gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikanlah pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan, buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuanku yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, siapa yang tidak mengenal Musa, Bapak Ibu? Musa yang Tuhan pakai untuk membawakan pesan kepada bangsa Israel ketika Tuhan mendengar sudah begitu berat, sudah begitu tersiksanya mereka ada dalam sebuah kerja paksa. Sehingga Tuhan ingin menunjukkan kasih setianya. Bangsa Israel akan kembali dipulihkan keadaannya. Bangsa Israel akan kembali diperlengkapi kehidupannya. Dan Tuhan akan menyediakan bagi mereka kehidupan yang berlimpah susu dan madu sebagai tempat di mana mereka ke depannya akan bernaung. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Musa sempat menolak. "Saya tidak mampu, saya hanya seorang biasa yang tidak sanggup, tidak cakap saya berbicara."
Tapi Tuhan menyampaikan, engkau yang kupilih Bapak Ibu, Musa ini. Sehingga akhirnya pada pasalnya yang kelima, dengan segala hikmat, keberanian daripada Tuhan Allah yang bersama dengan Musa, akhirnya Musa memberanikan diri bersama dengan rekannya yang bernama Harun berhadapan dengan Firaun yang pada saat itu terkenal jahat. Pemerintah pada saat itu yang terkenal bengis dan sebagainya. Musa memberanikan diri. Izinkanlah kami sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Ada ayat pertama dan sampai ayat yang ketiga. Untuk membawa bangsa Israel ini bersembayang. Memberikan hidup mereka untuk kembali berserah kepada Tuhan. Melaksanakan ibadah. Ayat yang ketiga. Sehingga bangsa Israel ini harus pergi selama 3 hari ke padang gurun dalam perjalanannya untuk bisa bertemu dengan Allahnya. Ini harapan daripada Musa supaya ke depannya Firaun ini bisa mendengarkannya dan memberikan izin. Dan bangsa ini bisa kembali terhibur, bisa mendapatkan semangat yang luar biasa kembali. Akan tetapi Bapak Ibu yang terkasih, bukannya semakin lebih baik, bukannya semakin lebih ringan permasalahan dari bangsa Israel ini, tapi justru kehadiran Musa dan Harun dalam meminta izin kepada Firaun, yang terjadi adalah Firaun semakin memperparah mereka punya pekerjaan. Firaun kembali memberikan pekerjaan yang tidak masuk akal. Yang tadinya membuat batu bata yang disediakan berbagai macam bahan-bahannya, sekarang dengan pernyataan Musa dan Harun meminta izin kepada Firaun, Firaun menyampaikan kepada para penggerak-penggeraknya, jangan lagi menyediakan jerami sebagai bahan untuk bangsa Israel membuat batu bata. Kejam sekali. Bagaimana caranya? Apalagi dituntut dalam ayatnya yang ke-8. Jumlah batu bata harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankan itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya karena mereka pemalas. Tambah sakitlah mereka. Mereka harus membuat batu bata dengan jumlah yang sama, kualitas yang sama, tapi mereka harus mencari bahan baku batu bata secara mandiri yang tadi telah disediakan. Bapak Ibu yang terkasih, sehingga dalam pembacaan kita di hari ini, akhirnya ketika proses pembuatan batu bata terjadi, sebagai manusia biasa bangsa Israel tidak mampu menyelesaikan sesuai dengan standar yang ada. Para mandurnya dipukuli, dan hari ini hal ini membuat mereka sakit hati dan harus mendatangi Firaun. Akhirnya Firaun menyatakan bahwa semua kesalahan ini ada pada Musa dan Harun yang meminta supaya bangsa ini bisa pergi beribadah. Firaun berpikir bahwa bangsa Israel ini malas. Mereka ingin berleha-leha saja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita sudah meminta kepada Tuhan, sudah dengan segenap hati, sudah menangis, sudah pasrah, kita minta Tuhan tolong mampukan kami, Tuhan tolong berikan pada kami kekuatan, Tuhan tolong jawab kami Tuhan. Kami sudah sangat tersiksa dengan beban kehidupan, dengan proses yang harus kami jalani. Tapi apa yang terjadi? Terkadang jawaban Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Dalam Sabda Bina Umat kita diberikan judul intervensi Tuhan. Nah, kadang-kadang ketika kita minta kepada Tuhan dan segala permohonan dengan segala kerendahan hati, kadang-kadang jawaban Tuhan di luar daripada apa yang kita inginkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahkan jawaban Tuhan terkadang membuat kita dalam kehidupan ini semakin lebih kacau menurut pemikiran manusia. Jawaban Tuhan terkadang membuat kita semakin susah, lebih merana lagi, lebih tersiksa lagi. Sehingga akhirnya kita mengeluh, Tuhan, di mana keadilan-Mu? Kehadiran Tuhan kami butuhkan, tapi Tuhan tidak mampu menjawab kami. Kami harus bagaimana lagi? Bahkan ketika kita berserah, kita
mencari pertolongan di tempat lain. Mungkin kita curhat dengan para pendeta, dengan para majelis, bahkan orang beriman. Mereka bilang, serahkan semua hidupmu pada Tuhan, serahkan bebanmu pada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Jawaban Tuhan tidak sesuai lagi dengan harapan kita. Sehingga akhirnya kita mengatakan, sabar terus, sabar terus, sabar terus. Sekali Tuhan jawab tidak sesuai dengan kita punya mau. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu cerita ini. Sekalipun bangsa Israel harus mengalami berbagai macam dinamika dalam kehidupan, bahkan hidup mereka ketika menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mengambil tindakan, hidup mereka terasa sangat berat. Tapi apa ujungnya? Tuhan telah mempersiapkan tanah yang lebih baik lagi. Tuhan tahu yang terbaik bagi bangsa Israel, tapi prosesnya mungkin harus dialami oleh bangsa ini supaya menyatakan Tuhan punya maksud lebih daripada maksud manusia. Tuhan punya kendali lebih daripada kendali manusia. Tuhan punya jalan lebih lurus daripada jalan manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sehingga dalam hal ini dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan sebuah iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dibutuhkan suatu tekad untuk selalu berserah kepada Dia, pemilik skenario kehidupan kita. Kalau kita sebagai artis tidak mau mengikuti skenario daripada pembuatnya, cerita kacau. Padahal sang pembuat skenario itu sudah tahu alur cerita yang terbaik, bahkan bagaimana puncak-puncaknya akan dinyatakan di sana, bahkan endingnya seperti apa. Ending daripada jalan Tuhan adalah yang terbaik, yaitu bangsa Israel mendapatkan apa yang dijanjikan. Hidup mereka dipulihkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sehingga dalam hal ini kita kembali diingatkan, kalau Tuhan menjawab doa kita, kalau Tuhan mendengarkan seruan kita, bahkan Tuhan sudah memberikan jalannya terbaik bagi kita, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Apa kita mau marah? Apakah kita ingin mengutuki Tuhan? Apakah kita mau berhenti percaya dan berhenti berserah kepada Dia? Kalau kita berhenti berserah dan selalu berhenti memohon pada Tuhan, maka jawabannya manusia itu akan tersesat. Tapi sekalipun skenario Tuhan begitu panjang ceritanya, begitu banyak lika-liku kehidupannya, maka akan berujung suatu kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seperti halnya bangsa Israel yang mendapatkan pada ending ceritanya kebahagiaan, begitu juga dengan kita saat ini. Kita ada dalam suatu pergumulan. Mungkin bosan Bapak Ibu dan saya di rumah. Kita mengeluh, aduh kapan selesai ini corona ini? Aduh kapan kami bisa beraktivitas dengan baik lagi? Kami sudah bosan. Kami suami istri bangun tidur, ketemu terus, nggak ada jedanya, kami berkelahi terus. Bahkan banyak Bapak Ibu di infotainment sudah mulai membicarakan banyak orang-orang yang rumah tangga mulai tergusar, mulai tergoyang. Karena apa? Nggak ada jeda mereka untuk bisa berpisah. Biasanya pergi kerja, biasanya pergi beraktivitas keluar, mendapatkan hiburan di tempat lain. Tapi sekarang harus di rumah, berhadapan dengan orang yang sama, dengan masalah yang sama, dengan keadaan yang sama, setiap harinya. Bosan. Bahkan kita juga mungkin mengatakan, kami rindu dengan gereja dan persekutuan. Tapi kami juga harus ada di rumah setiap harinya. Beribadah seperti ini terus. Kami ingin Tuhan kembali bersekutu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti halnya bangsa Israel, kita mungkin mengeluh. Kita sudah berdoa panjang-panjang, sudah berpuasa, sudah menggalangkan aksi dana-dana dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Korban semakin banyak. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita membaca, sudah 5.500 sekian yang positif. Aduh, di manakah Tuhan? Kami sudah berdoa, kami sudah berpuasa. Tapi kenapa semakin banyak? Bahkan sekarang di Batam sendiri akan ada suatu kebijakan pemerintah. Ya ada karantina.
Bagaimana Tuhan kondisi kami saat ini? Semakin kacau kah Tuhan? Kapan kami bisa merasakan Tuhan kebebasan? Panjang sekali Tuhan punya skenario ini, kami nggak betah Tuhan. Bapak Ibu, kita hidup oleh iman, bukan apa yang kita lihat Bapak Ibu. Jadi, selalu percaya sama Tuhan Yesus, selalu percaya pada jalannya, maka segala tantangan, harapanmu akan dijawab sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menyaksikan video saat ini, sehingga video ini akan menguatkan kita bagaimana seharusnya kita bisa merespon rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Pertanyaannya mungkin, siapa yang nggak sabar? Kita menanti jawaban Tuhan, atau Tuhan nggak pernah mau berbuat sesuatu bagi kita? Mari kita saksikan video ini. Bapak Ibu yang terkasih, dari video tadi kita kembali ingatkan bahwa Tuhan sudah berbuat sesuatu untuk kita. Bahkan
Tuhan sudah menyediakan jalan dalam setiap proses hidup kita. Tapi tergantung respon kita mau menanti jalan Tuhan itu. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan selalu menyertai setiap langkah-langkah kita. Tuhan selalu memberkati kita, Tuhan selalu menjaga kita, dan Tuhan sudah mengarahkan kita kepada jalan yang penuh damai sejahtera itu. Jangan pernah salahkan Tuhan. Kalau kondisi hari ini mungkin menurut manusia semakin parah, beban masalah semakin berat, banyak hal-hal yang mungkin menguji iman kita. Tapi percayalah, Tuhan punya jalan yang terbaik untuk kita semua. Intervensi Tuhan itu lebih berkuasa daripada pemikiran manusia. Jadi percayalah, hingga akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita satukan hati pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami datang dengan segala pengharapan kami. Kami datang Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah yang mampu dan sanggup mendengarkan setiap jerit tangis kami. Hanya Engkaulah yang mampu untuk menguasai kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau selalu menyediakan cara yang terbaik untuk kami bisa melihat bukti kebesaran dan kuasa-Mu. Di saat ini Tuhan Yesus, dengan segala penuh pengharapan kami berdoa. Kiranya juga Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan mengajarkan kami, mengingatkan kami supaya kami semakin bersabar. Kami diberikan iman yang selalu sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Sehingga dengan segala kesabaran dan iman ini kami bisa melihat janji dan penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Bapa yang sungguh baik, kami berdoa seperti halnya bangsa Israel yang Tuhan telah rencanakan yang terbaik sepanjang kehidupan mereka. Ketika mereka telah meminta pertolongan dari Tuhan dan akan menghadirkan tanah yang berlimpah susu dan madu yang ada. Kami juga mau Tuhan, dengan segala penyertaan dan segala kesabaran kami untuk menanti jawaban Tuhan, kami juga bisa melihat Tuhan punya cerita di akhir nanti akan indah dalam kehidupan kami. Buah daripada kesabaran kami, buah dari segala iman kami, bisa kami cicipi karena Tuhan berkuasa. Bapa yang sungguh baik, berkati kami bila mana di hari ini kami datang dengan segala pergumulan hidup yang semakin berat. Mampukan kami Tuhan untuk kami semakin berserah hidup kami, sehingga kami tidak memaksakan kehendak kami sendiri. Mampukan kami yang datang dengan segala beban yang ada, baik beban pikiran, perasaan, bahkan juga kekhawatiran akan hari esok. Mampukan kami untuk bisa selalu berpengharapan. Bapa yang sungguh baik, kami juga berdoa untuk relasi kami bersama dengan keluarga yang Tuhan masih izinkan untuk kami bisa berkumpul di tengah-tengah rumah yang ada. Berkati relasi kami sebagai anak dan orang tua dan anak, bahkan juga pasangan, suami istri, bahkan juga keluarga-keluarga yang juga Tuhan masih hadirkan. Berkati kami Tuhan, sehingga kami tetap terus saling mendukung untuk melihat janji Tuhan yang nyata ke depannya. Bapa yang sungguh baik, kami berdoa Tuhan dengan segala iman, kiranya kehidupan dan proses yang kami jalani saat ini, yang dimana saat ini kami diperhadapkan dengan pandemik COVID-19 yang juga mengharuskan kami tengah-tengah rumah. Tapi kami percaya Tuhan memberkati dan menyertai kami. Kau juga memberkati para tim medis yang mengusahakan akan adanya suatu kesembuhan yang Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk bisa memberikan sarana kesembuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah, baik tingkat pusat hingga sampai tingkat daerah. Kiranya juga Tuhan berikan kebijaksanaan untuk mereka bisa melaksanakan panggilan Tuhan dengan segala syukur, bahkan juga dengan segala tuntunan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami yang juga dengan segala sukacita Engkau menggerakkan adanya orang-orang yang juga akan memberikan perhatian di dalam membagi perhatian mereka kepada korban-korban yang juga merasakan dampak virus corona.
bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, bagi mereka yang juga yang sakit, bahkan mereka juga yang susah dalam kehidupan karena mungkin terbatas ruang gerak mereka. Berkati para panitia di gereja kami Tuhan, yang mereka juga akan melaksanakan aksi diakonia, memperhatikan saudara-saudara kami sebagai bentuk pelayan kami sebagai gereja. Berkati mereka Tuhan, bahkan bagi mereka yang menerima diakonia ini, mereka juga bisa merasakan bahwa Tuhan juga memperhatikan hidup mereka. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kami percayakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa, kiranya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terpuji namamu kekal sampai selama-lamanya. Dan kiranya juga Tuhan sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikan pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti yang juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama dan kita menerima amat pengutusan. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan adalah pembuat skenario dalam hidup ini. Dan Tuhan pasti akan berikan yang terbaik sesuai dengan apa yang kita minta kepadanya. Asal kita percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun boleh terjadi, tapi penyertaan dan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hidup dalam suatu pengharapan. Bapak Ibu, mari kita arahkan hati pikiran kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera, penghiburan dan kasih dilimpahkan oleh Allah Bapa melalui Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan melalui pertolongan Roh Kudus menyertai memberkati kita semua yang hadir, yang beribadah di rumah masing-masing dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu, ibadah PLK telah selesai. Kiranya damai sejahtera Tuhan, bahkan pengharapan, terus kita rasakan sampai di saat ini. Dan Bapak Ibu, saat ini majelis jemaat kita GPIB Zebulon mengadakan sebuah aksi sosial berupa Zebulon Care, yang juga di sana kita akan berbagi kasih kepada mereka yang kena dampak dari virus corona, dan kiranya kita semua juga yang telah diselamatkan, yang telah dijaga ini oleh Tuhan Yesus, membagikan kasih kita kepada mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu bisa menghubungi panitia yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.